Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dalam program kita Menjadi Kuat. Dan Menjadi Kuat hari ini ayat bacaan terambil di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara murid-murid Yesus berlayar menuju Betsaida, saudara, murid-murid Yesus teringat bahwa rupanya mereka lupa membawa bekal roti yang banyak, saudara. Yang mereka bawa hanya 1 potong roti saja. Nah, rupanya itu menjadi persoalan di antara murid-murid Yesus pada waktu itu. Sampai-sampai ketika Yesus memberikan perintah kepada mereka atau pesan kepada mereka, mereka tidak memahami apa maksud dari yang diperintahkan Yesus pada waktu itu kepada mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Yesus mesti mengingatkan kembali kepada mereka apa yang pernah Yesus buat. Dengan kata lain, mukjizat yang pernah Yesus buat, diantaranya mengenai 5 roti untuk 5.000 orang banyaknya, dan 7 roti untuk 4.000 orang banyaknya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya supaya murid-murid Yesus mengingat peristiwa itu dan mereka berhenti untuk mempersoalkan masalah roti dan percaya bahwa Yesus sanggup menyelesaikan persoalan mereka dalam hal ini mengenai kekurangan roti. Dan yang terakhir, supaya mereka fokus terhadap apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup yang tidak punya persoalan. Dengan kata lain, setiap kita pasti punya persoalan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ayat firman Tuhan hari ini kita mendapat 3 pelajaran bagaimana semestinya kita menyikapi persoalan. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlalu fokus dengan masalah akan membuat kita kehilangan fokus terhadap firman Tuhan. Lalu yang kedua, jangan biarkan persoalan menguasai hidup kita. Menyadari adanya masalah tanpa dikuasai oleh masalah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap semangat dan terus tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.